Adapun mata kuliah yang diampu yaitu keperawatan maternitas. Nah, untuk keperawatan maternitas, bobot SKS-nya adalah 3 SKS, teori 2 SKS, praktek 1 SKS. Kemudian untuk metode penilaiannya adalah UTS 30%, UAS 50%, kemudian tugas individu atau kelompok 20%, kemudian praktek laboratorium 60%. Untuk bentuk pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas kelompok, praktek laboratorium, demonstrasi, dan redemonstrasi. Adapun deskriptif dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang pendidikan kesehatan pada ibu hamil normal dan komplikasi, kemudian konsep keperawatan ibu hamil normal dan komplikasi, adaptasi fisiologi dan psikologi, kemudian manajemen nyeri persalinan, pertolongan persalinan, perawatan bayi, kemudian program terapi pada ibu hamil normal dan komplikasi sebagai hasil dari kolaborasi, kemudian pemantauan involusi, kemudian perawatan vulva. Untuk mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan yaitu topik pembelajaran dan ditambah dengan UTS dan UAS. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini ada beberapa yang menguraikannya tentang pertama pendidikan kesehatan pada ibu hamil normal dan komplikasi, kemudian manajemen persalinan, pertolongan persalinan, perawatan payudara, kemudian perawatan luka vulva dan pelayanan KB yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu postpartum. Dan ada juga pendidikan kesehatan reproduksi yang mana tentang haid dan permasalahannya, dan kemudian persiapan pasien yang akan dilakukan tindakan prosedur diagnostik pap smear, IVA dan kultur. Nah, untuk pembelajaran ini ada capaian pembelajarannya yang mana terdiri dari sikap, pengetahuan, kemampuan khusus dan kemampuan umum. Adapun untuk kemampuan sikap yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menghargai budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau teman dan orang lain. Kemudian untuk pengetahuan, mampu menguasai anatomi, fisiologi tubuh manusia, dan patofisiologi. Kemudian mampu menguasai konsep keperawatan dan konsep keperawatan teoritis, kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk kemampuan khususnya di sini capaian pembelajarannya yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik yang sehat maupun sakit, yang memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan, dan mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumentasi, menyajikan informasi asuhan keperawatan. Nah, adapun kemampuan untuk capaian pembelajaran kemampuan umum di sini menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan dengan menganalisa data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beraneka ragam metode yang sudah yang sudah baku dan menganalisis data. Kemudian menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil dari Demikian penjelasan RPS saya tentang keperawatan maternitas. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran teori dan praktek. Selamat menyaksikan. Pagi luar biasa.
biasa ya, kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa terima kasih. Doa selesai. Pagi ini kita akan masuk pertemuan kita yang ke-12, yang mana pertemuan ini dengan topik mengenai tindakan keperawatan untuk pemberian kontrasepsi KB ya. Nah, sebelum kita masuk untuk pertemuan kita yang hari ini, Ibu ingin bertanya ya tentang pembelajaran kita yang minggu yang lalu ya. Kira-kira siapa ya yang bisa merangkum pembelajaran kita minggu yang lalu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk materi kita yang minggu lalu, pertama itu tentang KB. Iya. Jadi KB itu adalah usaha untuk menjalankan atau merencanakan jumlah anak, Iya. serta untuk menjaga jarak kelahiran menggunakan kontrasepsi, Iya. yang tujuannya sendiri untuk memberikan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam mewujudkan NKKBS serta menurunkan angka kelahiran bayi. Untuk manfaatnya sendiri bagi pemerintah yaitu untuk mengurangi peningkatan atau pelonjakan penduduk serta menjaga kesehatan ibu dengan pengaturan waktu kelahiran. Serta sasarannya sendiri itu perempuan dengan usia subur di mana usia 20 tahun atau lebih, kemudian ibu-ibu yang memiliki riwayat persalinan yang buruk, ibu-ibu yang pernah mengalami keguguran berkali-kali, serta ibu yang menderita penyakit NARU. Mungkin itu. Terima kasih Karin ya, Ibu agak lupa namanya ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silakan Rona. Saya ingin menambahkan seputar tentang jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama itu ada kontrasepsi sederhana, yang kedua itu ada kontrasepsi hormonal, yang ketiga ada kontrasepsi suntik, dan yang keempat itu ada alat kontrasepsi dalam rahim, dan yang kelima itu ada kontrasepsi implan atau KB. Di kontrasepsi sederhana ada itu namanya dengan metode MAL, yang kedua ada metode Contius Interruptus, yang ketiga ada metode kalender, yang keempat ada metode cervix lendir, yang kelima ada metode basal suhu tubuh, dan yang keenam itu ada metode sintotermal. Yang kedua tadi ada kontrasepsi hormonal, itu ada metode kombinasi, dan yang kedua ada metode progesteron. Yang ketiga ada kontrasepsi suntikan. Suntikan itu ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Dan yang keempat itu alat kontrasepsi dalam rahim itu ada Copper T, Copper 7. Dan yang kelima itu ada metode kontrasepsi implan atau KB. Dan ada juga yang bukan termasuk kontrasepsi tapi tujuannya sama, yaitu vasektomi dan tubektomi untuk wanita. Oke, terima kasih kepada Rona atas penjelasannya dari hasil rangkuman kita, pembelajaran kita minggu yang lalu ya. Nah, untuk pagi hari ini sesuai dengan topik kita di RPS kita ya, pertemuan kita yang ke-12 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan keperawatan di dalam pemakaian kontrasepsi ya. Tadi kita udah ada juga penyampaian dari teman kita Rona yang mengatakan bahwa alat kontrasepsi itu ada beberapa jenis ya. Nah, di sini yang mau saya sampaikan nanti yaitu alat kontrasepsi yang hormonal ya. Apa-apa saja itu kan mungkin kemarin udah kita pelajari. Yang pertama itu adanya pil ya, kemudian adanya suntikan ya, yang kemudian IUD, kemudian implan ya, atau yang disebut dengan alat kontrasepsi bawah kulit ya. Apa tuh? AKBK ya. Oke. Nah, ini ya, ini dia tadi ya, pil, suntikan, implan, dan AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kemarin kita sudah pelajari tentang sampai di pil ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang suntikan ya. Nah, apa itu suntikan?
ya, KB suntikan merupakan metode kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan. Ya, itu udah jelas ya. Nah, kenapa suntikan ini banyak peminatnya? Dikarenakan adanya aman, sederhana, murah ya, dan tidak menimbulkan gangguan kepada ibu yang setelah pasca persalinan. Oke. Nah, untuk efektivitasnya mungkin efektif ya, dan angka kegagalannya itu relatif rendah ya. Dimana alat kontrasepsi ini tadi udah tahu kita ya, sederhana. Oke. Nah, ini ada dua jenis ya untuk suntikan ya. Ada yang dikatakan suntikan tribulan ya, berarti dia 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian ada yang 1 bulan ya, itu dia. Nah, apa itu suntikannya? Yang pertama yaitu jenis suntikannya yaitu Depo-Provera ya, yang mana dia mempunyai efek progesteron yang sangat kuat dan sangat efektif, tuh ya. Jadi dosis pemberiannya itu sebanyak 150 mg ya. Nah, ini disuntikan per 3 bulan. Sudah? Oke. Nah, ini mekanisme ya. Mekanisme kerja dari suntikan yang 3 bulan tadi. Yaitu yang pertama, dia dapat menghalangi terjadinya ovulasi ya. Kemudian di sini di lander cervix dia akan bertambah kental sehingga menghambat menurunkan kemampuan penetrasian sperma melalui cervix uteri, dan kecepatan transportasi ovum melalui tuba berubah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Atau nanti? Oke, nanti ya. Nah, kita lanjut slide kita berikutnya ya. Slide kita berikutnya adalah mengenai tadi udah IUD, sekarang kita mengenai susu ya. Susu atau yang sering disebut dengan implan ya. Itu ini biasanya implan ini penggemarnya banyak juga ya. Karena ibu-ibu yang tidak suka masuk alat melalui bagian bawah, ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang banyak digemari juga ya, adalah namanya implan ya. Ini gambarnya. Nah, implan ini bentuknya ini seperti korek api ya, kecil ya. Nah, nanti dia dimasukkan di bawah kulit ya. Nih, kontrasepsi implan ini diletak di bawah kulit dan dipasang di bawah kulit pada lengan atas ya, lengan atas. Ini ya, lengan atas, bukan di sini ya nak, tetapi dia di lengan atas ya. Nih 3 jari dari belahan ini ya, di sini ya 3 jari ya, lengan atas. Dan alat kontrasepsi ini dimasukkan di bawah kulit lengan ya, sebelah dalam. Tuh ingat ya, sebelah dalam. Nah, bentuknya ini semacam tabung kecil atau seperti plastik atau seperti besarnya itu tahu pernah lihat korek api? Ya, sebesar itulah batangan korek api itu ya. Nah, di dalamnya ini dia berisi zat aktif yang berupa hormon ya, itu dia hormon. Oke. Nah, susu ini bisa dipasang seperti kipas ya. Ada yang 6 buah ya kapsulnya. Nah, tergantung jenis susu yang akan dipakai. Ada nanti kalian lihat dia seperti kipas ya. Ada 6, ada 1 ya. Itu berbeda juga ya. Nah, ini dia ya. Di sini pemakaian susu ini dapat diganti setiap 5 tahun, bisa setiap 3 tahun, dan ada juga yang bisa diganti setiap tahun ya. Sudah. Nah, keuntungan dari penggunaan alat kontrasepsi ini adalah di sini daya gunanya tinggi ya, di mana angka kegagalannya itu 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan ya, per 100 perempuan.
Sudah. Nah, memberi perlindungannya tadi adalah jangkanya panjang, yaitu 5 tahun. Kemudian dia dapat cepat ya, untuk kesuburannya cepat ya, cepat kembali setelah iklannya dicabut, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam ya, seperti kalau kita menggunakan tadi IUD, dia harus dilakukan periksa dalam. Tapi ini tidak perlu karena dia di bawah kulit ya, di luar ya. Tuh. Kemudian untuk kegiatan senggama ya, ini nggak terganggu ya. Untuk senggama tidak ada mengganggu, dan produksi ASI-nya pun tidak terganggu bagi ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya. Oke. Nah, kemudian ini dia bebas dari pengaruh estrogen ya. Nah, kemudian dapat dicabut di setiap saat jika menurut kebutuhan. Jika dia ingin hamil, segera cabut, bisa. Ya, nggak perlu lagi nunggu kemarin kan saya memasangnya 3 tahun. Nah, saya ingin hamil, bisa segera dicabut ya, nggak mesti menunggu sampai 3 tahun. Sudah. Nah, apa keuntungan dari pemakaian alat kontrasepsi ini? Yaitu mengurangi rasa nyeri, yaitu ya. Oke, karena materi kita sudah selesai ya, topik kita sudah selesai untuk pertemuan yang ke-12 ini. Seperti biasanya ya, kita ada tugas ya. Tugas ini adalah tugas individu. Yang mana tugasnya boleh dicatat? Merangkum ya, buatlah suatu rangkuman dari tadi kan ada kita 3 jenis alat kontrasepsi hormonal. Yang pertama suntikan, yang kedua IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, dan yang ketiga implan atau alat kontrasepsi apa? Di bawah kulit ya. Oke. Nah, buatlah rangkumannya ya, rangkumannya buat tidak boleh sama ya. Rangkuman harus masing-masing ya, masing-masing terlihat buat rangkumannya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Untuk minggu depan nanti kita ulas kembali pembelajaran kita untuk minggu ini seperti biasa. Minggu depan nanti kita pertemuan yang ke-13 ya. Sudah. Demikian saya sampaikan materi ini. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penjelasan tentang alat kontrasepsi. Nah, sekarang kita akan praktek mengenai alat kontrasepsi dengan metode suntik. Silakan. Di sini kita akan praktek cara pemberian suntikan pada ibu aseptor KB, yaitu dengan menggunakan suntikan KB 3 bulan ya. Nah, di sini ada perwakilan yang mau untuk melaksanakannya. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya. Adapun persiapan alat yang mau kita gunakan, yaitu yang pertama ya, adanya ini apa tuh? Obat untuk suntikannya, yaitu hormonnya ya, obat hormon suntik KB ya. Kemudian kita gunakan speed ya, speed. Kemudian ada nerbeken. Apa fungsinya nerbeken? Untuk membuang sampah ya. Kemudian ini ada handscoon ya. Handscoon gunanya untuk mencegah ya, untuk mencegah sebagai alat pelindung kita ya. Nah, kemudian ini adalah alat kapas
bukan kapas cebok ya, tapi ini adalah kapas untuk desinfektan ya. Nah, sebelum kita melakukannya, terlebih dahulu kita cuci tangan ya, cuci tangan dengan 8 langkah. Silakan. Digulung dulu tangan. Buka jamnya. Gunakan handscoon. Kemudian speednya dibuka ya, buka. Kemudian masukkan obatnya ya. Kemudian ini. Ini alat didekatkan dengan pasien. Ya. Nah, sebelum kita menyuntikkannya, kita lakukan komunikasi terapeutik. Ya, silakan. Permisi Bu, saya perawat yang bertugas pada hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu injeksi KB 3 bulan. Apakah Ibu bersedia? Nah, setelah kita melakukan komunikasi terapeutik, kita persilakan pasien kita untuk tidur ya dengan menggunakan posisi SIM ya. Untuk penyuntikannya yang akan dilakukan di daerah bokong. Ya. Adapun daerah yang mau disuntikan yaitu daerah bokong, di mana kita ambil garis dari spina iliaca anterior superior sampai ke coccygeus ya. Jadi dibagi sepertiga. Ya. Yes. Oke, silakan diukur. Mana siasnya? Sini siasnya. Ya, sepertiga. Ini bokongnya. Itu daerah sini. Ya, sini. Di sini enak. Nih, ya, jadi sepertiga sias. Jadi di sini ya. Sebelumnya kita lakukan desinfektan ya. Cara melakukan desinfektannya yaitu dari dalam ke luar ya. Ya. Oke. Nah, kemudian
angkat ya atau regangkan ototnya ya. Sebelum tarik ya. Kemudian suntikan ya. Tarik, mana tahu ada darah. Kemudian masukkan obat KB-nya, obat suntikan 3 bulan. Kemudian kita rapikan kembali pasiennya ya. Kita rapikan, alat-alat dibersihkan dan diletakkan di tempat semula. Apakah anak-anak sudah mengerti apa praktek kita tadi? Sudah bisa dipahami, bisa kita lakukan nanti redemonstrasi ya. Dengan catatan kalian mengulang kembali. Ya. Oke. Demikian praktek kita sore hari ini. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.